Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi dengan saya, Wildan Aristawan, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang aktivitas bela diri melalui aktivitas pencak silat untuk SMP atau MTS kelas 9. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar dalam pencak silat. Yang kedua, menjelaskan cara melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar dalam pencak silat. Yang ketiga, melakukan berbagai variasi dan kombinasi gerak dasar dalam pencak silat. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencak silat. Untuk menjadi peserta didik berprestasi tinggi tidaklah mudah. Kita harus belajar keras dan disiplin dengan bimbingan seorang guru atau pelatih yang dilakukan secara perorangan dan berkelanjutan. Selain itu, peserta didik harus didasari mental yang baik, disiplin, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kepribadian, pola hidup teratur, dan sifat pembela dalam kebenaran. Selain itu, peserta didik harus mempelajari teknik dasar dan teknik pencak silat secara tekun sehingga dapat menerapkan sebagaimana mestinya. Aktif pembelajaran gerak variasi dan kombinasi gerak pencak silat. Gerak dasar pencak silat adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental spiritual, aspek bela diri, aspek olahraga, dan aspek budaya. Dengan demikian, pencak silat merupakan cabang olahraga yang cukup lengkap untuk dipelajari kelas 9 karena memiliki 4 aspek yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan. Ada 3 aktivitas pembelajaran gerak, variasi, dan kombinasi pada gerak pencak silat. Yang pertama, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal. Yang kedua, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi serangan. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari luar tangan. Ketiga aktivitas pembelajaran kali ini kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal. Untuk aktivitas pembelajaran pertama yaitu aktivitas pembelajaran jurus pertama. Pada gambar di atas, itu memuat tentang jurus pertama yang akan dipelajari dalam bela diri pencak silat. Cara melakukan gerak aktivitas pembelajaran jurus pertama, rangkaian tunggal dalam pencak silat sebagai berikut. Yang pertama, lakukan posisi awal, yaitu berdiri tegak. Kedua tangan mengepal di depan dada. Contohnya seperti di atas yang sebelah kiri. Yang kedua, tekuk kedua lutut ke samping bersamaan kedua lengan mengepal di pukulan ke depan. Yang ketiga, langkahkan kaki ke kanan, ke samping kanan bersamaan memukul siku tangan kanan ke kanan. Lakukan pula ke kiri dengan gerakan yang sama. Yang keempat, kembali ke sikap awal. Jadi, aktivitas pembelajaran jurus pertama yaitu gerak dasar pada gerak rangkaian tunggal pencak silat yang harus dimiliki oleh peserta didik maupun atlet. Yang kedua, aktivitas pembelajaran jurus kedua. Setelah jurus pertama dipelajari secara berulang-ulang dan terpantau sudah ada kemajuan, sekarang coba lakukan jurus kedua yaitu jurus rangkaian tunggal dalam pencak silat. Untuk lebih jelas bentuk gerakannya,
dapat dicermati pada gambar di atas. Pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal berdiri tegak, kedua lutut agak ditekuk, dan kedua tangan mengepal di samping badan. Hitungan ke-1, kaki kanan melangkah ke samping kanan, bersamaan kedua tangan dipukul ke depan lurus. Hitungan kedua, tarik kedua lengan bersamaan, seperti sikap awal, sambil menarik kaki kanan seperti sikap awal. Hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke samping kiri, bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. Hitungan keempat, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal, sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal. Lakukan gerakan ini berulang kali. Contohnya pada gambar di atas. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi serangan. Berikut ini peserta didik mempelajari tentang variasi dan kombinasi serangan. Terdapat berbagai jenis latihan untuk mengembangkan keterampilan ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, aktivitas pembelajaran menggoyahkan pertahanan lawan. Bentuk latihan ini salah satu cara untuk menggoyahkan pertahanan lawan. Cara melakukannya yaitu, yang pertama, lakukan sikap pasang. Yang kedua, alihkan perhatian lawan dengan cara mengarahkan dua jari tangan kiri ke arah mata lawan. Saat perhatian lawan dialihkan dan dia berusaha untuk mengelak, maka secara bersamaan serang dengan pukulan siku pada bagian ulu hati dan disusul dengan tendangan samping. Yang kedua, aktivitas pembelajaran memukul serangan pendahuluan. Bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan penyerangan dalam seni bela diri, khususnya pencaksilat, sebaiknya dilakukan secara bersamaan atau berpasangan. Ingatkan peserta didik agar saling memberi dan menerima saran dari teman. Berikut cara latihan berpasangan sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah pasangan yang seimbang. Yang kedua, berdiri berhadapan dengan jarak 1 meter. Yang ketiga, lakukan gerakan memukul dan menakis secara perlahan. Setelah bentuk gerakan sudah bagus, baru diberi kekuatan. Lakukan gerakan ini secara terus-menerus. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari luar tangan. Berikut ini, kita akan mempelajari tentang teknik kuncian dalam seni bela diri pencaksilat. Terdapat bermacam-macam teknik kuncian. Cara melakukan gerakan aktivitas pembelajaran mengunci lawan dari luar tangan dalam pencaksilat, contohnya pada gambar di samping tersebut. Yang pertama, latihan dilakukan secara berpasangan yang seimbang, peserta didik A dan peserta didik B. Yang kedua, peserta didik A melancarkan pukulan dengan tangan kanan lurus ke arah wajah peserta didik B. Yang ketiga, peserta didik B menyambut serangan peserta didik A dengan teknik tangkapan dua tangan, kemudian menggeser kaki ke dalam dan tangan lawan diputar dan ditahan gerakannya. Lakukan gerakan tersebut secara bergantian. Terima kasih. Sekian dari saya. Tetap terus ikuti pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.